Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Zat yang Maha Suci dan syukur milik Zat yang Maha Ghaffur, Zat yang memberikan kesehatan, kemudahan, ketenangan, ketabahan, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Model Higher Order Thinking Laboratory atau Hadley berbantuan FET terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi momentum dan info. Tuntunan salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya. Penulisan proposal ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian di jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dewa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yanti Sopi Makia, SPD, dosen dan pengampu mata kuliah, dan kepada semua pihak yang telah membimbing, membina, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Semoga kebaikannya menjadi amal baik. Tidak ada gading yang tidak retak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan, kekurangan, keterbatasan dalam proposal penelitian ini. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun selalu terbuka untuk memperbaiki proposal penelitian ini. Harapannya semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan kita semua. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pembelajaran ideal. Secara idealnya bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk berkembang yang nantinya di lingkungan masyarakat. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di lingkungan masyarakat tentunya harus memiliki pengetahuan yang luas, sikap yang baik, dan kemampuan yang mumpuni. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan berarti mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Kemampuan dan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Menurut Joe Baidah tahun 2016 bahwa keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang terdiri dari critical thinking, collaboration, communication, dan creativity, atau sering disebut dengan 4 kompetensi keterampilan abad 21. Nah, keterampilan tersebut sangat penting dimiliki peserta didik untuk menciptakan daya saing di masa depan dalam lingkungan masyarakat. Keterampilan tersebut dapat dihasilkan dari proses pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik memiliki pendidik dan kurikulum yang berkualitas. Menurut Padli pada tahun 2017, pendidik yang berkualitas mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik melalui penerapan kurikulum yang tepat. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Triwianto 2015. Maka kurikulum yang berkualitas adalah kurikulum yang direncanakan dengan matang, baik kelengkapan secara komponen maupun pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya terkait dengan kurikulum. Kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia salah satunya adalah kurikulum 2013 yang dikembangkan atas dasar tantangan masa depan, kompetensi masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, dan fenomena negatif yang memuka menurut Dayati tahun 2014. Nah, kurikulum 2013 menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Buku yang dipakai berbasis kegiatan, proses pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, serta aspek penilaian yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka dari itu, melalui kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dan kegiatan pembelajaran di sekolah secara mandiri dengan mengkolaborasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fisika merupakan salah satu bidang ilmu alam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga, fisika memiliki daya tarik untuk dipelajari karena melalui fisika kita dapat mempelajari fenomena dalam seni-seni kehidupan. Pembelajaran fisika yang dilakukan di sekolah oleh guru ditekankan pada pemahaman konsep fisika yang terdiri dari produk, proses, dan sikap ilmiah. Hal tersebut dapat melatih siswa dalam memahami produk ilmiah melalui proses pembelajaran yang diharapkan pada sikap ilmiah melalui praktikum. Menurut Laila Konita dan kawan-kawan pada tahun 2008. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pembelajaran yang ideal, kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia salah satunya adalah tadi kurikulum 2013.
Nah, untuk selanjutnya terkait dengan keterampilan tadi sudah dijelaskan, terus selanjutnya terkait dengan praktikum. Nah, praktikum merupakan proses yang penting dilakukan siswa di laboratorium agar siswa dapat mengaktualisasikan teori secara langsung dari hasil praktikum. Itu menurut Wahyu Dinar tahun 2017. Nah, hal tersebut tentunya perlu menggunakan sarana atau alat yang memadai dan mendukung dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium. Maka pengelolaan laboratorium menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian utama pengelola laboratorium, baik dari pemeliharaan, peralatan, kelengkapan administrasi maupun yang lainnya. Pencapaian dalam pelaksanaan pembelajaran praktikum fisika di sekolah dapat berupa kegiatan eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori atau konsep pada materi fisika. Hal tersebut didukung oleh penelitian Nazila dan Boni pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa tercapainya pelaksanaan praktikum merupakan hasil yang penting dari pembelajaran yang bersifat psikomotorik, sehingga jika pelaksanaan praktikum tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pembelajaran direncanakan tidak akan terrealisasi dengan baik pula oleh siswa, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil studi pendahuluan terkait dengan pembelajaran fisika di sekolah di SMA Negeri 1 Cigalontang, melalui wawancara kepada guru ditemukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya metode ceramah saja, dan modal yang digunakan dalam pembelajaran belum cukup untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. Selain itu juga guru belum pernah mengajak peserta didik untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Bahkan pelaksanaan praktikum di sekolah pun masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena belum ada lab fisika khusus dan pengelolaan laboratorium yang masih kurang baik. Selain itu juga berdasarkan hasil angket di studi pendahuluan yang disebarkan kepada 126 peserta didik SMA Negeri 1 Cigalontang, diperoleh hasil minat peserta didik pada mata pelajaran fisika 6,35%. Peserta didik sangat tidak minat dengan pelajaran fisika, 33,33% tidak minat, 48,41% kurang minat, 10,32% minat, dan 1,59% sangat minat. Hal tersebut diakibatkan karena menurut 72,22% peserta didik menyatakan bahwa guru sangat sering menggunakan metode ceramah, dan 59,52% peserta didik menyatakan bahwa jarang menggunakan metode praktikum. Dan itu juga 50,79% peserta didik menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan masih terfokus pada LKP dan eksperimen. Nah, berdasarkan angket yang telah diberikan, peneliti juga memperoleh data yang menunjukkan tingkat kepuasan terkait dengan siswa terhadap LKPD yang sudah tersedia, bahwa di sini bisa dilihat indikatornya dan hasil akhirnya rata-rata masih 41,89% dalam kategori. Berdasarkan hasil observasi sarana dan prasarana laboratorium di SMA Negeri 1 Cigalontang menggunakan data cek, diperoleh hasil bahwa lab fisika SMA Negeri 1 Cigalontang memiliki peralatan yang kurang sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang diatur dalam Permendikbudnas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium. Tersebut karena kurangnya alat yang tersedia dan pemeliharaan peralatan yang kurang baik karena belum adanya laboratorium di sekolah tersebut, sehingga mengakibatkan alat menjadi rusak dan tidak tertata dengan baik atau masih bercampur dengan peralatan lab yang lain. Hasil observasi bisa dilihat pada tabel dengan rata-rata 53,24 dalam kategori kurang. Oke, selanjutnya terkait dengan keterampilan tes keterampilan berpikir tingkat tinggi yang telah dilakukan peneliti. Peneliti yang memperoleh data yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik masih kurang dengan soal kriteria C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Rendahnya tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 10 MIPA dapat dilihat dari hasil tes yang disajikan pada tabel berikut. Dengan rata-rata itu 43,47% dalam kategori kurang. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah tadi dipaparkan, peneliti memberikan solusi melalui penerapan model Higher Order Thinking Laboratory Hot Lab berbantuan PET. Jadi model ini model yang berbasis praktikum virtual berbantuan PET yang merupakan kombinasi dari model pembelajaran kreatif problem solving CPS dan problem solving laboratory PSL, sehingga sangat cocok diterapkan untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Menurut Malik dan kawan-kawan pada tahun 2018.
dan model praktikum high order thinking laboratory juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dibandingkan desain praktikum verifikasi menurut Malik dan kawan-kawan tahun 2017. Selanjutnya, materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah momentum dan impuls. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada guru bahwa materi berikut paling banyak pembahasannya dan aplikasi soalnya, sehingga materi tersebut sulit dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga didasarkan dari hasil belajar peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri 3 Lontang pada materi tersebut masih dalam kategori sedang dengan rata-rata nilai itu 78,22 dari KKM yang ditetapkan itu 76. Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan kegiatan praktikum yang dilaksanakan secara virtual berbantuan PET karena peralatan yang masih kurang sesuai dengan hasil observasi peralatan. Nah, agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian. Batasan masalahnya sebagai berikut. Subjek yang diteliti adalah peserta didik kelas 10 MIPA kelas 1 SMA Negeri 1 3 Lontang tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, penerapan model outline berbantuan PET berdasarkan tahapannya, itu terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan pralab, kegiatan lab, dan kegiatan pascalab. Terus keterampilan bertingkat tinggi yang diteliti dalam penelitian ini adalah keterampilan menganalisis dengan indikator membedakan, organisasikan, dan menghubungkan, keterampilan mengevaluasi dengan indikator mengecek dan mengkritisi, serta keterampilan menciptakan dengan indikator menyusun, merencanakan, dan menghasilkan. Materi yang diajarkannya itu materi momentum dan impuls dengan pokok bahasan momentum, impuls, sungguhkan, dan pengembangan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan judul penelitian pengaruh model higher order thinking laboratory berbantuan PET terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi momentum dan impuls. Selanjutnya ada di sini rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, adakah pengaruh model higher order thinking higher order thinking laboratory hot lab terhadap bantuan PET terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi momentum dan impuls di kelas 10 SMA Negeri 1 3 Lontang tahun ajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya terkait dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh model hot lab berbantuan PET terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi momentum impuls di kelas 10 SMA Negeri 1 3 Lontang. Itu definisi operasional. Yang pertama, model higher order thinking laboratory berbantuan PET merupakan model pembelajaran berbasis laboratorium untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif untuk memecahkan masalah berbantuan. Model hot lab memiliki 10 tahapan yang terbagi ke dalam 3 kegiatan, yaitu pertama kegiatan pralab, penyajian real world problem, pertanyaan eksperimen, penyajian pertanyaan konseptual, pengajuan prediksi, dan kedua itu ada kegiatan lab, penentuan alat dan bahan, kegiatan eksplorasi, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan dan analisis data, penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah pascalab, ada prestasi hasil kegiatan praktikum. Untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir dalam proses memecahkan masalah secara kritis dan kreatif dengan melibatkan kemampuan dasar. Level kognitif keterampilan berpikir tingkat tinggi terdiri dari keterampilan menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan menciptakan. Pertama, keterampilan menganalisis merupakan kemampuan memisahkan hal yang kompleks berdasarkan komponen penyusunnya dengan menghubungkan setiap komponen tersebut. Keterampilan menganalisis terdiri dari indikator membedakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan. Kedua, keterampilan mengevaluasi merupakan kemampuan menilai berdasarkan standar yang telah ditentukan. Keterampilan mengevaluasi terdiri dari indikator mengecek dan mengkritisi. Ketiga, keterampilan menciptakan merupakan kemampuan membuat solusi berupa produk. Keterampilan menciptakan terdiri dari indikator menyusun, merencanakan, dan menghasilkan. Materi momentum dan impuls merupakan selanjutnya ini materi yang digunakan. Materi momentum dan impuls merupakan materi pelajaran fisika kelas 10 MIPA semester genap yang membahas mengenai momentum dan impuls, pembukaan, dan hukum kekalahan momentum. Kompetensi dasar materi momentum dan impuls yaitu 3.10 menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekalahan momentum dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.10 menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekalahan momentum misalnya mulai dari tugas selesai hingga penceritaan. Penggunaan penggunaan teoritis, manfaat penelitian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada materi. Itu materinya masih tadi salah ketik momentum dan impuls harusnya sebagai dasar atau referensi bagi penelitian yang lain. Ini manfaat penelitian bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik dan bagi peneliti. Selanjutnya terkait dengan kajian teoritis. Untuk kajian teoritis tersendiri
berdasarkan teori yang dikembangkan. Yang pertama terkait dengan higher order thinking laboratory. Hot Lab berbantuan PET, bahwa di sini berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Adam Malik pada tahun 2017 2018, bahwa model Hot Lab itu memiliki karakteristik berlandaskan teori konstruktivisme, berorientasi pada kegiatan pemecahan masalah dengan mengaplikasikan konsep fisika, berorientasi pada pembekalan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dan pemecahan masalah, menggunakan real world problem sebagai titik tolak kegiatan praktikum, dan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Dan terakhir, setting kegiatannya kooperatif dan kolaboratif. Untuk selanjutnya, higher order thinking lab sendiri itu menekankan siswa untuk melakukan kegiatan laboratorium eksplorasi dan mandiri mengikuti kemajuan keterampilan 4C di abad 21 untuk mengajar siswa dengan keterampilan masa depan dan juga sinergi antara guru dan siswa. Untuk selanjutnya di sini ada masih kajian teoritis tentang tahapan Hot Lab. Untuk tahapannya ada sesi pra-lab, terdiri dari mempelajari real world problem, menjawab pertanyaan eksperimen, memilih satu dari berbagai alternatif solusi yang diberikan lengkap dengan alasannya, menjawab pertanyaan konseptual, dan mengajukan prediksi. Untuk sesi labnya di sini menentukan alat dan bahan praktikum, melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan pengukuran, melakukan pengolahan dan analisis data, menarik kesimpulan dan membandingkan dengan prediksi. Dan yang terakhir, sesi pasca lab itu mempresentasikan hasil kegiatan praktikum dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya, penelitian higher order thinking ini dikolaborasikan juga dengan simulasi PET. Simulasi PET dibuat oleh University of Colorado yang memuat simulasi pembelajaran fisika, biologi, dan kimia bermanfaat untuk kepentingan pembelajaran di kelas maupun belajar individu. Simulasi PET menekankan pada hubungan antara fenomena dalam kehidupan nyata dengan ilmu yang mendasari, mengutamakan pendekatan interaktif dan konstruktivis, memberikan umpan balik, serta menyediakan tempat kerja untuk memunculkan kreativitas. Di Jaldi tahun 2020, PET sangat membantu guru dan peserta didik dalam pelajaran konsep fisika yang lengkap. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar menurut Resnick pada tahun 1987. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, keterampilan tingkat rendah yang penting proses pembelajaran, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS dijelaskan oleh Gunawan, yaitu proses berpikir yang menekankan peserta didik mengatur informasi yang ada serta gagasan-gagasan mereka. Selanjutnya, menurut Cardwell dan Anderson menjelaskan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu mempunyai indikator-indikator tertentu. Yang pertama itu indikator menganalisis atau analyzing. Indikator menganalisis terdapat tiga. Yang pertama, menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau struktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan.
Yang kedua ada mengevaluasi, evaluating, yang terdiri dari memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang kedua, membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. Yang ketiga, menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga ada mengkreasi, di mana terdapat yang pertama itu membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu, merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah, dan mengorganisasikan unsur-unsur bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada. Nah, indikator tersebut telah diuraikan di atas, itu merupakan indikator keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut Redwall dan Anderson. Selanjutnya terkait dengan kajian teoritis materi pembelajaran yang dibahas di sini. Dalam penelitian ini, materi pembelajaran yang digunakan oleh peneliti yaitu materi momentum dan impuls. Alasan peneliti memilih materi tersebut karena materi momentum impuls merupakan salah satu materi mata pelajaran fisika yang menjadi bahasan untuk yang harus lebih dalam didalami dan dipahami oleh peserta didik, dan berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika yang mengungkapkan bahwa hasil belajar peserta didik pada materi momentum impuls cukup rendah. Pemaparan materi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu momentum. Momentum merupakan istilah fisika yang mengacu pada kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan P. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan P. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan, dan besaran momentum adalah P sama dengan mp. Satuan momentum dalam satuan SI adalah kilogram meter per sektor. Nah, selanjutnya ada materi terkait dengan impuls. Impuls di sini didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu, di mana gaya itu bekerja pada benda. Nah, I sama dengan F delta T. Keterangan I-nya impuls, satuannya Newton second, F-nya gaya, satuan Newton, delta T selang waktu satuan second. Nah, gaya impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu sesaat. Gaya yang bersifat sementara seperti ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti bola ditendang atau bola dipukul dan sebagainya. Gaya yang bekerja pada peristiwa ini adalah gaya impuls. Selanjutnya ada tumbukan. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik, bergantung pada jenis tumbukannya. Pada umumnya energi kinetik akan berkurang setelah terjadi tumbukan karena sebagian energi kinetik diubah menjadi energi kalor, energi bumi, atau energi bentuk lain seperti saat terjadi tumbukan. Jadi energi kinetik itu diubah menjadi energi kalor, energi bumi, atau energi bentuk lain saat terjadi tumbukan. Jika ditinjau dari kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik, maka tumbukan dibedakan sebagai berikut. Ada tumbukan elastis sempurna atau tumbukan lentik sempurna, ada tumbukan tidak lenting sama sekali, ada tumbukan yang lentingnya itu bagian. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ciparam Madiani dan kawan-kawan pada tahun 2022 dalam jurnalnya yang berjudul Uji Perbandingan Kegiatan Berbasis IoT dengan Virtual Laboratory pada materi teori Bandul dengan OutLab, bahwa perbandingan antara kegiatan laboratorium menggunakan IoT dengan Virtual Laboratory mendapatkan nilai 0,025% pada panjang kali 0,20 m, 0,00% pada panjang kali 0,25 m meter.
0,04% pada panjang tali 0,30 meter. Data tersebut menunjukkan kenaikan grafik dan rasio perbandingan pada percobaan pun relatif sama meskipun nilai dihasilkan berbeda sedikit. Selanjutnya ada penelitian dari Ricky Purnama Putra 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Uji Perbandingan Virtual Lab dengan Real Lab pada hukum Archimedes dengan Hot Lab, bahwa hasil penelitian menunjukkan selisih hasil virtual lab dengan real lab dengan meninjau kenaikan grafik pada percobaan relatif sama, rasio perbandingan juga sama meskipun nilai dihasilkan berbeda. Selanjutnya, Ricky Purnama lagi, Putra dan kawan-kawan 2021 dalam jurnalnya berjudul Developing Hot Lab Based Physics Practicum e-Module to Improve Predicting Critical Thinking Skill, bahwa e-modul yang dikembangkan peroleh nilai validitas sebesar 83,33% pada validasi materi dan 84,6% pada validasi media. Selain itu, uji statistik menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam penerapan e-modul, yang berarti e-modul berbasis hot lab meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang keempat adalah dari W. Setia dan kawan-kawan tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Implementation of Higher Order Thinking Laboratory atau Hot Lab on Magnetic File with Real Blended Virtual Laboratory to Improve Student Critical Thinking Skills, bahwa rata-rata skor and gain untuk kelas eksperimen adalah 45,3 dan kelas kontrol ada 35,7, sehingga penerapan Higher Order Thinking Laboratory dalam materi dan magnet efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, penelitian Yanti Sofi Makiyah dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul Higher Order Thinking Real and Virtual Laboratory atau RVL untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 masa pendidikan fisika, bahwa RVL secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan abad ke-21 meliputi berpikir kritis dan kreatif serta keterampilan berkomunikasi, sehingga RVL ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran fisika. Yang selanjutnya ada Setiawan dan kawan-kawan tahun 2018 dalam jurnalnya berjudul Effect of Higher Order Thinking Laboratory on the Improvement of Critical and Creative Thinking Skill, bahwa kelas eksperimen dengan penerapan model hot lab dan kelas kontrol dengan penerapan model verifikasi menunjukkan telah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa. Namun peningkatan kelas eksperimen lebih signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol yang ditunjukkan dengan rata-rata peningkatan ternormalisasi gen untuk keterampilan berpikir kritis sebesar 60,18 dan 29,30 serta untuk keterampilan berpikir kreatif masing-masing sebesar 70,71 dan 29. Nah, untuk selanjutnya ada dari Adam Malik dan kawan-kawan tahun 2018 dalam penelitiannya berjudul Pengembangan Higher Order Thinking Laboratory Hot Lab untuk meningkatkan transferable skills mahasiswa calon guru fisika, bahwa penggunaan produk model hot lab dalam kegiatan praktikum fisika dasar memiliki pengaruh yang tinggi terhadap peningkatan transferable skills. Penggunaan model hot lab memiliki keefektifan yang tinggi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis, penggunaan model hot lab ini memiliki keefektifan yang tinggi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan kemampuan berkomunikasi, tertulis, dan lisan mahasiswa guru fisika. Selain itu, gender tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan transferable skills yang ditinjau. Nah, berdasarkan penelitian yang di atas dapat disimpulkan bahwa model Higher Order Thinking Laboratory itu dalam penelitian fisika dapat dikolaborasikan dengan lab virtual, salah satunya PET, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pengaruh model Higher Order Thinking Laboratory terhadap indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan kegiatan laboratorium berbantuan simulasi PET Colorado dengan materi yang digunakan momentum dan info, serta diteliti pada peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Cigalontang tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya ada kerangka konseptual.
Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Cigontang pada kelas MIPA dengan metode wawancara, observasi, dan tes menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik masih kurang. Menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fisika, ternyata pembelajaran fisika jarang melakukan praktikum, dan diketahui pula bahwa materi momentum dan impuls sulit dipahami oleh peserta didik. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang tidak menyukai pelajaran fisika karena sulit memahami pelajaran yang berhubungan dengan perhitungan dan konsep yang rumit. Peserta didik menerima begitu saja apa yang dijelaskan dalam buku tanpa mengetahui bagaimana proses pengetahuan itu didapatkan. Hasil tes yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik masih dalam kategori kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran fisika. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Salah satu model yang dapat diterapkan yaitu Higher Order Thinking Laboratory berbantuan PET. Menurut beberapa referensi, Higher Order Thinking Laboratory dapat meningkatkan keterampilan pecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan kreatif. Higher Order Thinking Laboratory Hot Lab berbantuan PET merupakan model pembelajaran di mana peserta didik melakukan kegiatan laboratorium berdasarkan pemberian masalah nyata di awal pembelajaran atau reward problem. Model ini memiliki 10 tahapan yang terbagi ke dalam 3 sesi kegiatan, yaitu kegiatan lab, kegiatan pra-lab, lab, dan pasca-lab dengan rincian kegiatan. Untuk kegiatan pra-lab, peserta didik mempelajari reward problem, menjawab pertanyaan eksperimen, memilih satu dari berbagai alternatif solusi yang diberikan lengkap dengan reasoningnya, menjawab pertanyaan konseptual, dan mengajukan prediksi. Dalam kegiatan lab, peserta didik menentukan alat dan bahan praktikum, melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan kegiatan pengukuran, melakukan pengolahan dan analisis data, mencari kesimpulan, dan membandingkan dengan prediksi. Dalam kegiatan pasca lab, peserta didik mempresentasikan hasil kegiatan praktikum dilanjutkan dengan diskusi. Model Hot Lab berbantuan PET dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi karena menuntut peserta didik untuk lebih berkembang. Indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diuji dalam penelitian ini adalah keterampilan menganalisis dengan indikator membedakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan, keterampilan mengevaluasi dengan indikator mengecek dan mengkritisi, serta keterampilan menciptakan dengan indikator menyusun, merencanakan, dan menghasilkan. Peneliti mengatasi kurangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui keterampilan awal peserta didik yang diujikan sebagai sampel. Setelah pretest, selanjutnya menerapkan tahapan yang ada pada model Hot Lab berbantuan PET. Peningkatan keterampilan berpikir tinggi dengan model tersebut dapat diketahui dengan melakukan post-test. Berdasarkan uraian yang di atas, tadi penulis menduga ada pengaruh model Hot Lab berbantuan PET terhadap peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan dari indikator-indikator yang diteliti. Selanjutnya ada hipotesis penelitian dan pertanyaan penelitian. H0-nya tidak ada pengaruh model Hot Lab berbantuan PET terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Cigontang tahun ajaran 2022-2023. Terus A-nya ada pengaruh model Higher Order Thinking Laboratory Hot Lab berbantuan PET terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Cigontang tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode eksperimen semu, kuasi eksperimen desain. Sugiono 2010 menyatakan bahwa ciri utama dari kuasi eksperimental desain adalah pengembangan dari true experimental design yang mempunyai kelompok kontrol namun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel dari luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dalam metode ini terdapat dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang diberikan treatment khusus variabel yang akan diuji, yaitu proses pembelajaran dengan model Hot Lab, dan kelompok kontrol yang akan diberi perlakuan dengan menggunakan pembelajaran discovery learning. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dalam penelitian dapat variabel-variabel luar yang tidak dapat dikontrol peneliti. Selanjutnya variabel penelitian. Menurut Frankel et al. 2012, variabel adalah
konsep atau kata benda yang mewakili sebuah objek penelitian. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel kontrol. Variabel bebasnya model pembelajaran higher order thinking laboratory hot lab, variabel terikatnya yaitu penelitian itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi, momentum, dan impuls. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang akan digunakan yaitu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test post-test control group design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak, yang divisualisasikan sebagai berikut. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono 2018. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas S10 SMA Negeri 1 Cigantang tahun ajaran 2022-2023. Maksudnya 10 MIPA. Nah, untuk sampel di sini, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik cluster random sampling merupakan, tadi yang di atas seharusnya itu untuk sampelnya sampel secara acak. Merupakan teknik pengambilan sampel secara random yang digunakan apabila populasi terdiri dari kelompok individu yang tergabung dalam gugus klaster, bukan terdiri dari individu. Dalam penelitian ini, sampel digunakan sebanyak sebanyak dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang diambil dari populasi peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri Cigantang dengan langkah-langkah pengambilan sampel. Nah, untuk setelah dilakukan langkah-langkah pengambilan sampel, didapatkan 10 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan 10 MIPA 3 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data atau dikatakan dengan metode pengumpulan data. Cara yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik tes yang terdiri dari pre-test dan post-test. Pre-test adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum pelaksanaan proses belajar dilakukan, sedangkan post-test adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh siswa mencapai kompetensi dasar, indikator, bahkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan di awal proses. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan tingkat tinggi adalah tes berupa pilihan ganda dengan jumlah soal 10 dan esai dengan jumlah soal 5. Kisi-kisi instrumen keterampilan tingkat tinggi yaitu mengacu pada teori Krathwohl dan Anderson yang menjelaskan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi proses menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau kritik. Selanjutnya uji coba. Dalam penelitian ini diperlukan instrumen-instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat pokok instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uji validitas. Untuk uji validitasnya adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat valid atau tidaknya suatu instrumen menurut Sugiono tahun 2018. Jalan dengan hal tersebut, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Arikunto 2017. Dalam penelitian ini, pada instrumen menggunakan rumus perhitungan statistik korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen yaitu sebagai berikut. RXY, rumusnya bisa dilihat. Nah, terus selanjutnya setelah uji validitas ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini ada indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dengan hasil pengukuran yang konsisten. Sugiono 2018. Uji reliabilitas ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas instrumen tos formula kode Richardson KR20 dengan syarat data yang digunakan merupakan instrumen 1 dan 0 dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya uji normalitas. Uji normalitas di sini merupakan pengujian terhadap normal tidaknya kebenaran data yang akan dianalisis. Teknik yang digunakan untuk menguji, mohon maaf, ini sudah menjadi bagian dari teknik analisis data. Teknik analisis data uji prasyarat. Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian terhadap normal tidak
kebenaran data yang akan dianalisis, Sujana 2005, rumusnya bisa dilihat. Terus ada uji homogenitas, merupakan pengujian terhadap sebuah objek, kelas segmen dan kelas kontrol yang bertujuan untuk mengetahui apakah objek tersebut memiliki varian data yang sama atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Lagrange pada software SPSS dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya pengujian hipotesis, data terdistribusi normal dan varian sama memungkinkan jika data terdistribusi normal dan variansinya sama, maka pengujian menggunakan statistik parametrik yaitu GT dengan persamaan berikut. Selanjutnya, kalau data tidak terdistribusi normal, pengujian hipotesis menggunakan uji tes statistik non parametrik. Uji statistik parametrik menggunakan adalah uji U dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah hipotesis statistik, merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis statistik pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya ada prosedur penelitian, langkah-langkah penelitian, yaitu ada perencanaan. Di sana ada beberapa langkah, terus pelaksanaan juga ada beberapa langkah. Terus di sini waktu dan tempat penelitian, waktunya seperti di tabel. Tempatnya di SMA Negeri 1 Cikalongtang yang beralamat di Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cikalongtang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46463. Lampiran hasil wawancara, hasil angket, AKPD, cek kelengkapan lab, dokumentasi studi pendahuluan, instrumen keterampilan tingkat tinggi, hasil keterampilan tingkat tinggi, nilai KKM siswa, materi momentum impuls, dokumentasi studi pendahuluan, RPP, kisi-kisi soal isu. Dan alhamdulillah untuk presentasi proposal penelitian sudah selesai. Terima kasih, karena selalu ada kopi untuk setiap skripsi yang masih harus direvisi, untuk rindu yang belum berujung temu, untuk rasa yang belum terucap kata, dan untuk hati yang terpaksa harus menepi. Berjuang untuk kemajuan, bukan untuk kesempurnaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.